terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sampai pada akhir Ramadan, di mana Ramadan itu biasa juga dikenal sebagai bulan pelatihan dan pendidikan, ya. Keberkahan bulan Ramadan di mana di dalamnya ada 3 proses yang saling berhubungan. Yang pertama adalah di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, ya. Hudalina sabainati minal huda wal furqan. Kemudian dengan itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai amalan wajib bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ada satu malam yang luar biasa, lebih mulia daripada 1000 bulan, itulah Lailatul Qadar. Nah, tentu sebagai bulan pelatihan para pemirsa, itu kita harus bagaimana mengevaluasi keberhasilan pelatihan itu, ya. Tujuan dari pelatihan jelas, la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bisa kita naik tingkat, naik predikat keberagaman kita dari sekedar beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, dan naik tingkat menjadi bertakwa sebagai tangga, ya, ibarat anak tangga kedua untuk menuju puncak, ya, tangga, yaitu al-muslimun. Sebagaimana Allah menyampaikan, ya, jangan kamu meninggalkan dunia ini pindah ke alam berikutnya itu sebelum mampu atau sebelum sampai pada predikat penyerahan diri hanya kepada aku al-muslimun. Nah, tangga untuk menuju ke sana adalah takwa. Nah, inilah yang mau dicapai di Ramadan ini. Nah, sekarang bagaimana mengukur efek takwa itu, ya. Nah, kalau kita renungkan bahwa takwa sebagai bentuk ketaatan, ya, itu minimal ada 3 dimensi. Yang pertama adalah ketaatan kita melaksanakan ibadah, ya. Kemudian ketaatan kita dalam hidup berinteraksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan kita di dalam bagaimana hidup di dalam menyikapi atau menghargai lingkungan. Nah, ini 3 sebenarnya dimensi takwa. Nah, secara pribadi, ya, nah tentu ada ukuran-ukuran yang bisa menjadi ukuran untuk menilai diri kita, ya. Antara lain yang pertama bahwa kalau puasa ini dari dimensi kesehatan ada kaitannya dengan proses pemulihan kesehatan, ya, atau proses bagaimana mengembalikan keseimbangan metabolisme tubuh kita yang terkait dengan kesehatan, ya. Kemarin itu kita bahas kalau tidak salah bahwa secara saintifik, secara kesehatan itu ada 3 langkah atau ada 3 proses untuk menuju pada kembalinya keseimbangan fitrah, keseimbangan tubuh kita. Yang pertama adalah ada namanya detoksifikasi, peluncuran pelepasan racun-racun tubuh, ya, metabolisme melepaskan racun, dan itu menarik karena racun-racun tubuh itu bisa diolah menjadi imun tubuh oleh sel yang melalui mekanisme autofagi. Kemudian fase berikutnya kan itu terjadi peremajaan sel. Nah, sehingga salah satu indikator keberhasilan, ya, dari dimensi itu adalah kita merasa sehat, ya. Nah, para pemirsa, kita coba bagaimana mengukur diri kita, apakah kita merasa sehat setelah akhir Ramadan ini, ya. Karena tadi sudah melalui beberapa proses, mulai dari detoksifikasi, kemudian peremajaan sel, dan kembali
keseimbangan metabolisme tubuh kita. Jadi kita merasakan sehat ya. Kemudian yang kedua ya, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi sebenarnya itu adalah proses pensucian ya, dari proses pensucian jiwa ya, proses pensucian jiwa ya, atau proses peningkatan kualitas jiwa. Nah, dari kalau kita pelajari itu tingkatan nafs, itu ada nafs al-amarah, nah di mana jiwa yang selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya untuk melakukan aktivitas. Nah, kemudian tingkatan jiwa yang berikutnya namanya nafs al-lawwamah. Nah, yang ketiga adalah nafs al-mutmainnah. Nah, itu dilatih juga di dalam puasa itu. Ya, bagaimana latihannya sebenarnya? Latihan mulai dari kita berniat ya. Kita berniat ya. Niatnya itu kan berniat karena Allah. Nah, itu nanti banyak pelajaran bisa kita dapatkan untuk bagaimana implementasi proses puasa itu di luar aktivitas puasa, bahwa dibutuhkan niat yang ikhlas untuk bagaimana kita mendapatkan ridha Allah di dalam melakukan pekerjaan, aktivitas. Nah, kemudian setelah kita berniat, kita melaksanakan ibadah puasa dengan menahan mulai dari kita berniat di sahur itu sampai dengan nanti terbenam matahari ya, itu sudah diberikan batasan ya, berikan batasan kapan mulai menahan imsak, kemudian kapan kita mulai berbuka. Nah, selama melaksanakan ibadah puasa itu sebenarnya kita melakukan suatu aktivitas dengan membersamai Allah dalam kesabaran. Karena tidak mungkin sampai puasa itu ketika kita tidak sabar. Sementara sabar itu adalah bentuk salah satu indikator kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian selama proses itu kita juga dilatih untuk jujur ya, para pemirsa, dan jujur yang hakiki itu kan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita dilatih disiplin. Nah, dari dimensi dimensi mental spiritual ini, bahwa hakikatnya kita melaksanakan aktivitas kebersamaan dengan Allah, nah tentu nanti bisa berdampak terhadap bagaimana kualitas emosi kita. Apakah sudah kita rasakan sudah lebih mudah dikendalikan dibanding dengan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ini? Ya, kita yang bisa mengukur diri kita bagaimana. Jangan-jangan masih tetap emosional. Berarti ya itu salah satu indikator, berarti kita tidak mencapai salah satu ukuran keberhasilan, yaitu bisa mengendalikan emosi ya, lebih mudah terkendali ya, karena tadi ya. Nah, kemudian apalagi yang dilatih sebenarnya yang bisa menjadi ukuran keberhasilan. Nah, ya antara lain adalah bagaimana nanti kita bisa mengukur kejernihan pikiran kita. Nah, untuk membahas ini kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya.
gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, nah itu tadi ya, bahwa kembali bahwa tujuan diperintahkan berpuasa itu kan untuk mencapai ketakwaan. Nah, untuk mengukur indikator ketakwaan sebagai keberhasilan kita melaksanakan ibadah puasa, ya itu tadi ya, bagaimana apakah kita sudah merasakan ada perubahan yang terkait dengan kesehatan tubuh kita, kemudian terkait dengan emosi, ya, apakah selama 1 bulan kita melatih diri kita untuk sabar, kita latih diri kita untuk selalu beraktivitas bersama dengan Allah dalam kesabaran. Nah, apakah kita merasakan ada perubahan? Ada perubahan itu ya. Kemudian indikator yang lain ya, indikator yang lain adalah bagaimana kejernihan pikiran kita. Kejernihan pikiran, karena ini di Ramadan itu kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak tadi melatih diri kita untuk sabar, itu semua bisa berdampak pada pikiran ya para pemirsa. Nah, bahkan nanti kalau kita selalu lanjutkan latihan berpuasa, itu akan menjadi menjadi permanen ya, cara berpikir kita, cara berpikir yang jernih ya, sehingga gagasan-gagasan cerdas itu mudah kita dapatkan sebenarnya melalui puasa. Termasuk bagaimana mendapatkan pengetahuan itu sangat mudah ketika kita mendapatkan predikat ketakwaan melalui puasa itu. Innallaha yuhibbul muttaqin, karena kita dicintai Allah. Innallaha ma'al muttaqin, kita sama-sama bersama dengan Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumul kitab, wattaqullaha wa yu'allimukumul kitab. Ya, berpuasalah ya, orang bertakwa itu mudah mendapatkan ilmu ya. Dekati Allah sehingga mudah kita untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi dengan kita mendapatkan predikat ketakwaan itu semua berpengaruh, mempengaruhi kejernihan pikiran, mempengaruhi kemudahan kita untuk menyerap ilmu ya, ilmu, mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, para pemirsa, nah ukuran yang lain selain pikiran jernih, nah itu kita merasakan hati kita itu merasa tenang, ketenangan jiwa ya. Karena ini juga sangat menjadi penentu di dalam bagaimana kita menyikapi hidup ini. Bahwa
ketenangan jiwa itu sangat menentukan, ya, menentukan bagaimana nanti kita melakoni hidup dan kehidupan. Dan ketenangan jiwa itu sangat ditentukan oleh kesucian kolbu, ya. Innamas sakinata, sesungguhnya ketenangan itu diberikan kepada kalbu orang-orang mukmin. Allati anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, dengan puasa itu juga menjernihkan, mensucikan kalbu dengan berbagai proses. Nah, apalagi ya dipadukan dengan amalan-amalan lain, ya, misalnya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu kan hakikatnya itu memperbanyak salat sunnah, itu mengintensifkan, ya, kita berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi Allah melalui salat, ya, komunikasi dengan tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu kan dialog Allah, ya, dialog kita dengan Allah. Dialog Rasulullah ketika dia melaksanakan Mi'raj. Nah, si dialog itulah dia berikan dalam salat. Jadi kalau kita mau mendapatkan, ya, kesempatan untuk banyak berdialog Allah melalui salat, ya, perbanyak salat sunnah. Makanya dikatakan itu inna salata as-salatu mirajul mu'minin. Ya. Nah, itulah indikator atau ukuran yang bisa diukur, bisa kita mengukur diri kita. Kemudian yang berikutnya, ya, indikator yang lain adalah meningkat keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah. Ya, coba yang dilatih, kita latihan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan itu, belum masuk waktu salat, kita sudah menunggu untuk ikut salat jamaah misalnya. Bahkan di 10 malam terakhir, malah kita menunggu nginap di masjid untuk itikaf. Nah, tentu kalau itikaf itu, ya, tidak mungkin kita tidak salat jamaah misalnya. Ketika tiba waktu salat, kita betul-betul mengamalkan ayat yang memerintahkan peliharalah waktu salatmu. Ketika tiba waktu salat, laksanakan salat. Ya. Nah, di 10 malam terakhir dengan disunnahkannya itikaf, itulah latihan sebenarnya tingkat tinggi yang betul-betul kita aplikasikan perintah untuk menjaga waktu salat, perintah ketika tiba waktu salat, laksanakanlah salat. Nah, kemudian di malam terakhir itu kita menunggu adanya malam yang disepakati para ulama, dan Rasulullah juga menyampaikan, ya, tunggulah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, bahkan lebih khusus lagi di malam ganjil, ya. Tadi malam ini malam ke-27, ya, 27, ya. Jadi berarti sudah berapa malam ganjil dilewati itu? 21, 23, 25, 27. Berarti sudah ada 4 malam ganjil. Nah, jadi tinggal 1 malam ganjil, ini malam 29, ya. Nah, para pemirsa mungkin sudah ada yang memiliki pengalaman-pengalaman spiritual, apakah pada malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27. Itu adalah pengalaman-pengalaman spiritual secara pribadi yang bisa saja dirahasiakan atau diberikan kepada orang-orang tertentu, dan itulah merupakan salah satu pandangan bahwa itulah Lailatul Qadar sebenarnya. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, indikator atau ukuran keberhasilan Ramadan atau yang merupakan indikator dari ketakwaan yang kita raih di Ramadan itu sebagai hasil dari puasa, adalah kita merasakan ketenangan dan tawadu, ya, tawadu dalam hidup. Ya. Kenapa tadi itu sudah dilatih sabar, dilatih jujur, kemudian dilatih kalbu kita tidak sombong, ya. Kemudian bahkan dilatih bagaimana kepedulian sosial kita, ya, kepedulian sosial, karena ibadah puasa itu akan mempengaruhi juga takwa dalam dimensi sosial, bagaimana kepedulian kita terhadap kehidupan sosial ini, ya, itu implementasinya nanti dalam bentuk zakat, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, di dalamnya juga ada banyak, misalnya ada buka puasa bersama, semuanya itu adalah bentuk dimensi ketakwaan yang bisa kita raih yang terkait dengan interaksi sosial. Dan jangan lupa yang terakhir, bahwa itu juga terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan lingkungan, ya. Jadi dengan kesabaran tadi, ya, kesabaran bukan hanya kesabaran menahan hawa nafsu tidak makan, tetapi kita sabar juga tidak merusak lingkungan, ya, tidak merusak lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Nah, sehingga itulah merupakan indikator, ya, dari dimensi pribadi tadi, dimensi ritualnya, dimensi sosialnya, kemudian dimensi bagaimana kita menghargai lingkungan, menghargai alam.
Semuanya bisa kita dapatkan di latihan Ramadan ya. Para hadirin para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah ya, jadi itulah beberapa indikator ya yang bisa kita gunakan sebagai ukuran keberhasilan kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah amalan-amalan Ramadan lainnya. Dan kita berusaha nanti bagaimana ini istiqomah kita mempertahankan di luar bulan suci Ramadan. Karena saya mohon maaf para pemirsa, ya kita dikasih umur nanti di masuk bulan Syawal, ya di situ masih ada latihan puasa Syawal. Karena pada hakikatnya itu yang pergi hanya Ramadannya, tetapi amalia Ramadan itu masih siap untuk diamalkan. Ya mungkin puasa wajib berubah menjadi puasa sunnah. Nanti masih ada Senin Kamis ya. Ya jangan lupa dulu di Syawal 6 hari ya. Di Syawal 6 hari setelah itu ya lewat bulan Syawal ada puasa Senin Kamis, kemudian ada Ayyamubid ya setiap 13, 14, 15. Kemudian salat tarawih ya, memang salat tarawih sudah tidak ada kan, tetapi salat tahajud masih tetap ya, masih tetap untuk bagaimana kita istiqamah mengamalkan salat lain itu salat tahajud. Karena saya ulang lagi bahwa inilah peluang kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya, kalau Allah memuliakan hambanya tentu akan dihargai juga oleh makhluknya. Ya, Allah menjanjikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam bangun tahajud. Jadi tahajud itu masih tetap dilanjutkan ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa Ramadannya yang pergi tetapi amalan Ramadannya masih tetap. Bagaimana amalan-amalan sosial kita ya tetap dilanjutkan, kedermawanan kita kepada sesama dan dermawan kepada lingkungan juga, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Dan jangan lupa amalan-amalan yang terkadang terlupakan ya, zikir, perbanyak selawat, itu adalah amalan-amalan yang diharapkan untuk istiqamah kita melakukannya untuk mempertahankan predikat ketakwaan kita, bahkan meningkatkan kualitas ketakwaan menjadi takwa yang sebenarnya takwa. Karena ya begitulah para pemirsa bahwa peta jalan kehidupan kita Allah sudah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu pindah ke alam barzah, jangan mati sebelum mencapai predikat berserah diri hanya kepada Aku. Sementara untuk menuju ke situ adalah ketakwaan. Nah, ketakwaannya bagaimana? Ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Nah, ketakwaan yang berkualitas. Jadi itu harus kita berusaha selalu meningkatkan ya. Minimal mempertahankan apa yang didapatkan di Ramadan itu ya, takwa itu kita pertahankan dengan amalia-amalia Ramadan yang kita lanjutkan, amalia-amalia tersebut kita lanjutkan lagi di luar Ramadan untuk mempertahankan ketakwaan, bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Karena syarat untuk mendapatkan al-muslimu adalah haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya takwa ya, begitulah di dalam Al-Quran, takwa yang berkualitas. Nah, ya, hadirin para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan ya, saya kembali bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, dan takwa adalah tadi tangga untuk menuju pada penyerahan diri hanya kepada Allah ya. Kemudian takwa adalah predikat kemuliaan, takwa adalah jalur untuk kita mudah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, bahkan mudah kita untuk mendapatkan rezeki ya. Itu coba kita pelajari, itu ada 166 kali diulang itu kata takwa, di situ bisa kita dapatkan. Dan indikator-indikatornya yang bisa kita ukur ya, bisa diukur adalah apakah setelah Ramadan ya, itu kita merasakan bagaimana sehat tubuh kita secara total, sehat secara mental, sehat secara fisik ya. Karena adanya proses keseimbangan ya, kembalinya ke fitrah keseimbangan tubuh. Kemudian puasa adalah sekaligus meningkatkan kualitas jiwa ya. Apakah kita sudah merasakan pikiran kita itu selalu berpikir positif, pikiran kita jernih, sekaligus kita merasakan apakah hati kita ini sudah merasa sensitif di dalam
merasakan keberadaan dan kebersamaan dengan Allah dalam kesabaran, kebersamaan Allah dengan ketaatan, ketakwaan, karena innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Kemudian sikap kita apakah lebih bijak, lebih bijaksana di dalam menyikapi kehidupan. Nah, itu semua adalah indikator. Nah, yang lain adalah emosi, ya. Emosi ini yang penting, yang terkait dengan jiwa tadi. Apakah sudah mampu kita mengendalikan emosi, ada enggak perubahan? Nah, itu. Kemudian yang lain adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah. Keikhlasan, karena inilah indikator, ya, para pemirsa, indikator kualitas ibadah itu ketika kita ikhlas. Ketika kita ikhlas, ketika kita istiqomah, itu semua indikator yang dilatihkan di Ramadan yang akan kita capai. Nah, kemudian apakah kita sudah merasa tenang dan tawadu, ya, tawadu di dalam kehidupan ini. Nah, itulah kesimpulannya, ya, kesimpulannya. Kemudian saya kira itu, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ketakwaan itu bisa kita pertahankan dan kita bisa tingkatkan kualitasnya di luar bulan suci Ramadan, ya. Allah memberikan kesempatan kita hidup untuk membersamai lagi Ramadan tahun depan, ya. Dan itulah semua cita-cita kita, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang untuk sampai lagi membersamai bulan suci Ramadan, dan kita istiqomah mempertahankan amalia-amaliannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita sebagai tangga menuju pada penyerahan diri kepada Allah. Saya kira itu. Sekali lagi, mudah-mudahan mencerahkan, memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan hidup dan kehidupan yang bermakna, hidup dan kehidupan untuk mempersiapkan diri pindah ke kehidupan berikutnya. Saya kira itu. Wallahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.